Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami hormati tadi Ketua Pustar ya disebut oleh Mbak Uma yang sudah sangat baik begitu untuk membuat forum-forum yang insya Allah penuh manfaat ini. Dan juga para audiens yang semuanya ada 36 luar biasa menghadiri majelis yang insya Allah penuh manfaat ini. Alhamdulillah untuk materi yang diberikan kepada saya ini adalah materi yang sehari-hari kami geluti karena kebetulan di Suara Aisyah saya masih terlibat di dalam rubrik inspirasi. Jadi kalau di Suara Aisyah itu kami mengupas tokoh-tokoh satu demi satu apa yang dapat kita teladani dari mereka. Pernah Profesor Baroroh Barid, kemudian Hayyinah Munjiah ya, Siti Hayyinah, Siti Munjiah, dan sekarang kita akan berbicara Siti Walidah. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang berbahagia, ini saya membuat PPT mungkin untuk kita sama-sama belajar tentang pemikiran Nyai Ahmad Dahlan. Ya. Ada banyak sekali perempuan-perempuan hebat di Muhammadiyah dan Aisyah. Tadi saya sudah menyebut ada yang namanya Siti Munjiah, ada yang namanya Siti Hayyinah yang merupakan tokoh perempuan pada kongres pertama dan juga merupakan tokoh-tokoh ya yang membesarkan Aisyah. Dan saat ini orang juga banyak membahas tentang tokoh-tokoh yang lainnya. Maka tidak salah apabila kita mulai dulu dari Nyai Siti Walidah Dahlan yang merupakan orang yang tadi disebut istri dari Ki Haji Ahmad Dahlan, tetapi tidak hanya istri. Saya diberi tema oleh panitia untuk menyampaikan pemikiran modernisasi Islam Nyai Siti Walidah Dahlan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Nyai Siti Walidah atau nanti untuk kita menunjukkan objektivitas, kita akan memanggil dengan Siti Walidah begitu. Lahir di Kauman tahun 1872, beliau adalah putri dari Haji Muhammad Fadil bin Kiai Penghulu Haji Ibrahim yang merupakan penghulu Keraton Yogyakarta. Ibunya juga tidak jauh-jauh dari Kauman, yaitu Nyai Mas ya, dan beliau adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ini sudah banyak yang mengenal. Tentu saja beliau menikah dengan Muhammad Darwis ya, dalam buku-buku disebut tahun 1889, waktu itu belum menjadi Ki Haji Ahmad Dahlan, pada usia 17 tahun dengan dikaruniai 6 orang anak. Nah, selain menarik dari sisi riwayat kehidupannya sebagai istri, Nyai Siti Walidah atau Siti Walidah ini mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca buku-buku, karena saat ini buku-buku Nyai Ahmad Dahlan itu sudah sangat banyak diterbitkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, pimpinan pusat Aisyah, dan juga banyak sekali orang-orang dari pihak swasta yang menerbitkan buku-buku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan jurnal-jurnalnya, bahkan tulisan-tulisan ilmiah sangat banyak. Beliau ini lemah lembut ya. Kalau kita mendapati orang yang lemah lembut, tentu saja akan sangat makceles begitu ya, terkesan di hati kita. Ramah begitu kepada sesama, ramah kepada semua orang yang dikenal maupun tidak dikenal, dan sederhana ya. Tentu kalau kita melihat kehidupan pada masa sekarang ketika banyak orang bergelimang dengan segala macam kemewahan, Nyai Ahmad Dahlan jauh dari itu. Beliau tampil sederhana, pembawaannya tenang, begitu yang saya baca dari buku. Tenang tapi tidak menghanyutkan ya, tenang begitu. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya itu merasa damai ketika bertemu dengan Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah.
Tetapi walaupun tenang, tekun, beliau bukan orang yang suka menyendiri. Kan ada orang yang tenang sepertinya, tekun, tapi suka menyendiri. Beliau pandai bergaul dengan siapa saja. Ya. Kemudian yang ditonjolkan dalam film Nyai Ahmad Dahlan, beliau ini sangat dermawan. Jadi apapun yang menjadi sepak terjang Kiai Haji Ahmad Dahlan, apapun yang menjadi sepak terjang Muhammadiyah Aisyah dan juga para penggerak Aisyah yang lain, beliau rela sekali mengeluarkan uang, mengeluarkan harta benda demi sebuah perjuangan. Dan beliau selalu tampil percaya diri serta berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini dari sisi kepribadian. Mungkin bisa dibayangkan bagaimana kemudian ketika kita menjumpai orang seperti ini di zaman now, ya. Ini kan kita flashback di tahun 1800-an. Tetapi apabila kemudian hadir seorang perempuan di tengah-tengah kita yang lemah lembut, ramah, sederhana, tenang, tekun, pandai bergaul, ya, dermawan, percaya diri, berani mengungkapkan pendapat, tentu sangat luar biasa. Dan yang menjadi poin penting adalah bahwa beliau cakap dan sangat tertarik pada ilmu agama. Sejak muda, ya, bukan hanya sejak tua. Banyak orang yang sadar akan beragama itu ketika sudah memasuki usia yang dewasa, ya, atau kadang-kadang juga memasuki masa usia lanjut. Tetapi kalau Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah, beliau mempunyai ketergerakan untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu agama itu sejak muda. Gemar dengan pengajian-pengajian seperti kita di forum ini, forum Santri Cendekia Forum, ya. Ini konstruksi bahasa Inggris ya Mbak Umah, ya. Santri Cendekia Forum, bacanya kan dari belakang nih, ya. Luar biasa keren untuk selalu mengaji, mengingatkan bahwa ada kebaikan-kebaikan yang harus kita gali dan terus kita amalkan. Dan paling pentingnya yang menjadi landasan pengembangan Aisyah adalah suka bermasyarakat. Nah, dari sini kita bayangkan deh, bagaimana karakter dari Nyai Ahmad Dahlan. Mulai dari latar belakangnya, kepribadiannya, dan bagaimana ketertarikannya dengan ilmu agama. Sumbernya banyak ya, hanya saya sebut satu, karena jurnal-jurnal ilmiah juga sudah banyak, artikel-artikel dari website yang berotoritas juga sudah banyak, buku-buku juga sudah banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Pusta dan juga Santri Cendekia Forum, kita akan melihat bahwa banyaknya penelitian-penelitian atau kajian-kajian terhadap Siti Walidah ini cenderung berfokus pada satu bidang, yaitu pendidikan. Saya sebut ya, pemikiran Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan dalam pendidikan perempuan. Ada juga peran Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan dalam meningkatkan pendidikan kaum perempuan. Itu ada lagi tuh penelitiannya. Ada juga Nyai Ahmad Dahlan dan kiprahnya dalam bidang pendidikan. Lagi, Nyai Walidah as a national education figure. Jadi banyak sekali saya lihat riset-riset, penelitian-penelitian atau kajian-kajian terkait dengan pemikiran Nyai Ahmad Dahlan ini fokus atau banyak yang berfokus pada persoalan pendidikan. Yang lain-lain silakan dibaca sendiri. Jadi seolah-olah ya di dalam pemikiran Nyai Ahmad Dahlan hanya difokuskan pada pendidikannya saja. Padahal Nyai Ahmad Dahlan itu mempunyai banyak sekali sisi yang dapat kita kaji bersama. Oleh karena itu saya menyambut baik ketika panitia menghubungi saya, Wadim, mari menggali tentang Nyai Ahmad Dahlan. Oh ya, bismillah, insya Allah. Karena apa? Karena keprihatinan bahwa selama ini yang difokuskan oleh para cendekia di satu sisi adalah dari sisi pendidikannya saja. Bapak Ibu sekalian, kita tentu sudah sama-sama tahu bahwa di dalam membuat Muhammadiyah dan Aisyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan berpegang pada surat Ali Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Siapapun yang sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah, yang mengkaji di kajian-kajian Muhammadiyah akan tahu sekali ayat ini. Satu lagi tentu yang sudah sangat kita hafal adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Tentu ini merupakan sebuah hal yang menjadi rumah besar dari pergerakan kita. Bagaimana supaya kita ini lahir ke dunia memiliki gerakan. Untuk apa? Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Akan sangat sempit apabila kita mengkaji dari semua gerakan ini dari unsur pendidikannya saja. Oleh karena itu, saya ingin mengajak melihat apakah sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam beberapa buku yang saya baca, dan tentu saja ini sudah difilmkan juga, Bapak Ibu sekalian juga sudah mersani, Bapak Ibu sekalian juga sudah mengkaji bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan pada permulaan berkembangnya Muhammadiyah dan Aisyah sangat menekankan pada gerakan Al-Ma'un. Ini tentu saja merupakan sebuah kacamata tersendiri yang perlu kita pakai untuk melihat bahwa Muhammadiyah dan Aisyah itu menomorsatukan bagaimana kehidupan hablum minanas terlebih dahulu. Setelah semuanya baik, insya Allah nanti pelan-pelan akan dibawa oleh Muhammadiyah dan Aisyah untuk menuju pada persoalan yang lainnya, persoalan ibadah, persoalan amar ma'ruf nahi mungkar yang lainnya. Nah, ada satu hal dalam pemikirannya Nyai Ahmad Dahlan ini, ada kemungkinan mengapa banyak riset-riset itu yang mengarah pada pendidikan. Karena Nyai Ahmad Dahlan punya teori. Teorinya itu disebut sebagai formula catur pusat, ya, yang tentu saja ini merupakan hal yang baru. Kita membayangkannya jangan membayangkan pada abad ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara sekalian ya, Mas Mbak yang ada di sini. Kita membayangkannya kira-kira berputar 100 tahun yang lalu. Saat pada masa itu tidak banyak perempuan-perempuan yang bersekolah. Tidak banyak perempuan-perempuan yang mempunyai pemikiran mandiri. Tidak banyak perempuan yang bisa mensosialisasikan keinginan pemikirannya dan sebagainya. Tetapi Nyai Ahmad Dahlan kemudian sudah mengamati. Sudah mempunyai pemikiran bahwa yang namanya pendidikan di dalam keluarga itu merupakan pendidikan yang utama. Jadi the four tenets menurut Nyai Ahmad Dahlan ini adalah pertama lingkungan keluarga. Sesuatu itu akan bagus apabila dimulai dari keluarga. Kalau kita melihat pada teori-teori yang ada sekarang, ada yang disebut sebagai keluarga itu mempunyai fungsi-fungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yaitu sebagai tempat kembali, sebagai tempat rekreasi, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kebahagiaan biologis, dan sebagainya. Maka dalam pendidikan itu yang paling penting adalah sebagai fungsi edukatif atau fungsi edukasi. Bagi Nyai Ahmad Dahlan, fungsi yang terpenting di dalam membentuk kepribadian seseorang itu yang pertama adalah keluarga. Kemudian baru yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, karena pada masa itu tidak banyak sekolah, bagaimana caranya supaya ketika dalam pembentukan kepribadian itu diadakan sekolah? Maka ada teori yang kedua dari Nyai Ahmad Dahlan itu adalah membuat sekolah. Yang pertama adalah keluarganya bagus dulu, yang kedua adalah membuat sekolah. Nah, kalau di dalam sekolah itu semuanya akan baik, maka kepribadian yang tercipta itu adalah kepribadian yang baik. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali di dalam keluarga sudah bagus. Ayahnya memberi contoh, ibunya memberi contoh, kakaknya memberi contoh, keluarga batih atau keluarga extended family, ya, keluarga luasnya semuanya sudah mendukung. Tetapi ketika anak ini masuk ke dalam lingkungan sekolah, seperti apa kita tidak tahu. Siapakah yang menjadi teman dari anak-anak kita? Siapakah yang menjadi guru dari anak-anak kita? Seringkali terjadi di lingkungan sekolah-sekolah, kita mendengar cerita bahwa di sekolah tersebut ternyata anak kita tidak aman. Nah, ini maka pada bagian yang kedua oleh Nyai Ahmad Dahlan, apabila sebuah pendidikan, sebuah karakter itu akan terbentuk dengan baik, harus ada formula catur pusat. Satu keluarga, satu sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat.
Bapak Ibu sekalian, kewajiban orang tua di dalam pendidikan anak-anak menurut Nyai Ahmad Dahlan adalah bagaimana masyarakatnya juga mendukung. Kadang-kadang kita berada dalam keluarga yang baik, sekolah yang baik, tetapi masyarakatnya tidak memiliki kepedulian dengan anak-anak kita, tidak memiliki kepedulian dengan keluarga kita. Maka itu pendidikan karakter itu juga tidak akan berlangsung dengan baik. Yang keempat adalah lingkungan ibadah. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang. Kadang-kadang lingkungan masyarakat ini didukung oleh lingkungan ibadah. Nah, lingkungan ibadah itu bisa masjid, ya, bisa pengajian, bisa TPA dan sebagainya. Ini juga perlu dibentuk. Oleh karena itu, apabila kita berada di lingkungan baru, kita perlu mencermati juga apakah lingkungan kita juga sudah ada sarana untuk memberikan perlindungan ibadah, memberikan lingkungan ibadah kepada anak-anak kita. Nah, menurut teorinya Nyai Haji Ahmad Dahlan, kita pakai Siti Walidah aja ya, karena kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan saya ketukar-tukarin. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan ibadah ini tidak bisa ditinggalkan. Keempat-empatnya harus terjaga. Nah, yang sulit untuk masyarakat saat ini tuh yang keempat, Mbak Uma. Kalau saya mengamati ya, kadang keluarganya terjaga, sekolahnya terjaga, masyarakatnya juga bagus. Tetapi untuk mencari lingkungan ibadah ini susah. Masjidnya misalnya jauh, ya. Kemudian atau mungkin tidak ada fasilitas untuk pengajian, tidak ada fasilitas untuk TPA dan sebagainya, maka karakter ini tidak akan terbentuk. Menurut Nyai Ahmad Dahlan dalam teorinya ini, yaitu formula catur pusat, kita akan membentuk karakter seseorang dengan baik apabila empat-empatnya ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, itu salah satu pemikirannya yang pada waktu itu kemudian memukau orang. Luar biasa pemikirannya, bahwa yang namanya pendidikan tidak hanya garansi dari keluarga, tidak hanya garansi dari sekolah, tetapi juga dari masyarakat dan juga dari lingkungan ibadah. Nah, ini sesuatu yang mungkin di luar dari ekspektasi orang. Teori-teori Barat pada saat beliau hidup hanya berhenti pada persoalan lingkungan masyarakat. Sedangkan Nyai Ahmad Dahlan menambahkan itu semua akan menjadi sangat lengkap, sangat sempurna dan baik apabila lingkungan ibadah juga dipikirkan. Nah, itu satu teori dari Nyai Ahmad Dahlan. 100 tahun yang lalu sudah punya teori loh, ya. Kita bagaimana teorinya? 100 tahun kemudian, apa yang menjadi teori kita? Mari kita renungkan bersama. Di dalam referensi yang lain, saya menemukan adanya pemikiran-pemikiran Nyai Ahmad Dahlan yang disampaikan dalam kongres-kongres. Perlu diketahui di sini bahwa Nyai Ahmad Dahlan itu mempunyai kemampuan orasi yang sangat baik. Modalnya tentu percaya diri, ya, dan juga sedang sehat ya. Ini saya minta maaf kalau agak kurang baik di dalam menyampaikan karena baru pulang dari luar kota dan kurang sehat, Mbak Uma ya. Nah, Nyai Ahmad Dahlan dalam menghadiri kongres-kongres baik itu di dalam Aisyah maupun di luar Muhammadiyah ya, karena beliau juga hadir di kongres perempuan, beliau juga mendatangi forum-forum yang untuk menyampaikan pendapat mewakili perempuan Aisyah. Ada 4 hal yang seringkali disampaikan oleh beliau. Saya peroleh dari jurnal Safitri dan Budi Haryanto tahun 2020. Ini yang terbaru nih ya, yang sudah ada sedikit keluar dari persoalan pendidikan. Menurut yang ada ditulis di jurnal tersebut, yang diperjuangkan oleh Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah itu adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan. Ya. Ketika kita mendengar kata perkawinan, kita tidak bisa melihat perkawinan itu pada zaman now, ya. Tapi pada masa lampau sekali 100 tahun yang lalu, kita masih dijajah Belanda, masih di dalam persoalan kebudayaan masyarakat yang sangat kolot ya, atau mereka tidak punya pandangan-pandangan lain karena terbatasnya teknologi dan informasi. Pada masa itu yang seringkali diprotes oleh Nyai Ahmad Dahlan adalah persoalan konco wingking, bahwa perempuan itu adalah menjadi teman laki-laki di wingking, di belakang.
Yang selalu di depan, yang hadir di publik itu adalah laki-laki. Yang perempuan itu di belakang. Maka perempuan itu hanyalah konco wingking, hanyalah teman di belakang, teman di dapur, ya, kasur, sumur dan sebagainya. Lalu yang beliau kampanyekan adalah jangan lagi ada swarga nunut neraka katut, ya. Nah, ini seringkali sudah kita dengar. Tapi 100 tahun yang lalu Nyai Ahmad Dahlan menyampaikan ini membuat orang terkagum-kagum. Karena apa? Karena perempuan tuh nggak bisa. Kalau semua perempuan pada masa itu selalu mengatakan bahwa perempuan itu tergantung dengan laki-laki. Maka Nyai Ahmad Dahlan dalam forum-forum menyampaikan bahwa tidak boleh ada swarga nunut neraka katut. Surga hanya nunut dengan laki-laki, neraka hanya keikut, katut itu keikut, ya, keikut dengan laki-laki. Jadi tidak punya diri, tidak punya derajat sendiri, tidak punya jati diri sendiri. Perempuan semuanya serba ditentukan oleh laki-laki. Saya kira untuk persoalan perempuan di Aisyah, semuanya sama-sama memperjuangkan itu. Derajat perempuan menjadi persoalan penting dalam perjuangan Aisyah di tahap awal, ya. Kemudian yang kedua tentang talak bagi perempuan. Nah, ini juga sering disuarakan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Boleh dibaca sendiri ya, nanti di jurnalnya itu secara lengkap bagaimanakah talak bagi perempuan. Pada masa itu teman-teman sekalian, karena perempuan itu tidak ada harganya atau minim sekali harganya, maka laki-laki itu banyak yang seenaknya sendiri, ya. Mau saya nikahi, mau saya cerai, bertemu dengan yang lebih baik lagi, cerai, ditalak, talak begitu saja. Ya, ada yang lebih cantik, ada yang lebih enak di hati. Nah, perempuan karena dia bukan sesuatu yang mulia, karena dia bukan sesuatu yang selalu tampil di depan, berderajat yang berbeda dengan laki-laki, talak ganti yang baru, talak ganti yang baru dan sebagainya. Talaknya pun juga tidak perlu mendatangkan keikhlasan perempuan, ya. Apakah kamu merasa baik-baik saja saya talak, nggak usah ditanya, talak ya talak aja, nggak suka aja. Jadi perempuan memang nggak ada harganya pada masa itu. Bukan perempuan Aisyah pastinya, ya. Kalau perempuan Aisyah sudah keren semua pada masa itu. Sehingga dibicarakan dalam kongres-kongres yang dihadiri oleh Nyai Ahmad Dahlan bahwa bagaimana perempuan itu punya derajat yang mulia, sehingga persoalan talak itu perlu dibahas dari sisi hukumnya. Bagaimana supaya tidak menyakiti hati perempuan, bagaimana ada unsur-unsur yang memuat pemuliaan terhadap perempuan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan bagi kaum perempuan, ya. Nah, ini persoalan pendidikan bagi kaum perempuan, bahwa perempuan itu tidak hanya menjadi orang yang nomor 2. Kalau pada masa lalu apabila ada keluarga yang hanya punya rezeki untuk menyekolahkan 1 anak, maka yang disekolahkan adalah yang laki-laki. Yang perempuan nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Paling nanti juga cuma jadi istri, sumur, dapur, kasur lagi. Jadi yang sekolah hanya laki-laki saja. Maka R.A. Kartini, kemudian Cud Mutia, kemudian ada berbagai macam pahlawan nasional pada masa itu kan concern pada pendidikan bagi kaum perempuan. Supaya perempuannya tidak bodoh, supaya kaum perempuan yang memiliki pemikiran yang sama, setara dengan laki-laki. Dan satu hal lagi yang dibahas Nyai Ahmad Dahlan di kongres-kongres yang beliau hadiri adalah tentang perkawinan dini, ya, atau pernikahan dini. Pada masa lalu yang namanya perempuan itu kalau sudah lulus SR, ya, sekolah rakyat, kemudian dicarikan jodoh. Kenapa nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah punya pengalaman banyak, nggak usah punya pengalaman kerja, karena kamu hanya akan melahirkan anak, ngurusin dapur, ngurusin rumah. Kalau sudah lulus SR, sudah dinikahkan saja. Maka terjadilah banyak sekali pernikahan dini yang sangat merugikan perempuan. Karena secara psikologis belum siap, secara sosial belum siap, dan secara fisiologis juga sebetulnya belum siap. Maka pada masa itu tentu persoalan kesehatan reproduksi perempuan banyak terjadi, ya. Mereka kematian perempuan karena melahirkan itu cukup tinggi karena memang secara reproduksi belum siap dengan pernikahan dini tersebut. Oleh karena itu
Empat hal inilah yang terus-menerus didengung-dengungkan oleh Nyai Ahmad Dahlan supaya perempuan itu mempunyai derajat yang setara dengan laki-laki. Pernikahan itu menjadi mahliga yang mulia, yang diidam-idamkan dan membuat perempuan itu juga menjadi taskunu ilaiha ya, menjadi sakinah, mawaddah, warohmahnya itu tercapai. Bukan hanya dengan ketakutan-ketakutan sebentar lagi ditalak, ketakutan-ketakutan, wah umurku sudah 12, sebentar lagi mau menikah. Itu kan berarti perempuan pada masa itu bayangkan selalu dalam ketakutan. Maka oleh Nyai Ahmad Dahlan ini diadvokasi ya. Jangan sampai perempuan-perempuan itu menjadi orang yang tidak